bersyukur di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Apapun yang Mari siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Siapkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tanpa diomong persembahan itu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas rahmat dan anugerah. Setelah kami memberikan persembahan kami, Kau menguruskan yang jika persembahan kami. Pakai untuk pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat diberi Tuhan Yesus memberkati. Yang
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Katakan pada setiap kami roh hikmat pengertian dan sudah sungguh-sungguh kami bukan hanya menjadi pendengar atau menjadi pelaku firman, tetapi kami mengalami firman-Mu itu di dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat bagi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya ingin memperkenalkan diri. Ya, saya pernah ke sini tapi tidak di hari ini. Nama saya Jonathan Bapak. Ya. Iya, nama saya Jonathan Bapak dari Magelang. Tadi Bapak Diaken ini nanya saya, marga apa? Saya lagi bingung, saudara, karena saya ini sudah pernah 2 kali dapat ulos. Yang pertama marga Siang Suri, yang kedua marga Sepayu. Jadi terus Bapak tadi tanya, adik yang laki yang mana? Yang dapat Sepayu. Akhirnya ya itulah marganya Sepayu. Jadi saya bukan orang asing di sini, amin. Itu ya. Akhirnya saya ngerti marga saya. Karena waktu adik saya mau menikah dengan si Budia, dia diminta untuk upacara dapat marga, jadi supaya dapat guru gitu katanya. Saya waktu ditelepon begini, memang Borobudur nggak laku di Medan. Padahal Borobudur itu terkenal di dunia, nggak laku. Ya sudah kalau gitu. Karena nggak laku ya sudah pakai guru yang ada di sana. Gitu. Tantenya Siang Suri. Baik Bapak Saudara, ini perkenalan saya. Saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di sini beberapa orang tentang identitas. Gitu. Karena banyak orang ketika kehilangan identitas atau bingung tentang identitasnya, dia akan terhenti, dia tidak akan mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Contoh sederhana, ketika saudara kehilangan KTP, pasti saudara akan mencari KTP itu, atau kemudian sudah melaporkan tentang kehilangan KTP itu, dan selanjutnya saudara akan mengganti KTP itu. Itulah sederhana orang yang kehilangan identitas. Apalagi ketika saudara kehilangan SIM, saudara kehilangan ATM, saudara. Sekarang banyak suami-suami kehilangan istri, itu nggak bingung. Tapi kalau kehilangan HP, dia bingung. Istri ketinggalan di pasar, dia nggak bingung. Tapi ketika dia ketinggalan HP, ada semua identitas dia. Lah hari-hari ini banyak orang Kristen itu bingung. Makanya seperti dikatakan di dalam Amsal, ya, orang yang tidak punya visi, ya, dia akan lihat. Makanya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara tentang identitas saudara. Ini bukan hanya bicara gender laki atau perempuan, karena kita mengakui hanya 2 jenis kelamin. Yang setuju katakan ya? Laki-laki dan perempuan. Yang setengah kita layani supaya jelas. Amin.
Itu. Tapi ada memang di tempat lain yang mengambil 3 jenis kelamin, saudara. Kalau saudara di Thailand, gitu, itu kamar mandi itu laki perempuan dan satunya. Jadi saudara. Makanya ketika saya sharing dengan teman-teman hamba Tuhan yang bergerak di bidang misi, saya berkata begini, anak-anak yang mau dikirim ke Thailand itu harus dibekali dengan pengertian. Kenapa? Di sana dia akan tersesat bukan di hutan belantara, karena tersesat tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Karena saya pernah satu kali menginap di satu hotel, itu ada suatu rombongan dan saya melihat dari kejauhan itu adalah perempuan yang cantik-cantik, saudara. Tapi Roh Kudus kasih kuis sama saya, kamu tahu itu laki-laki atau perempuan? Saya langsung berpikir, ya betul juga. Ada saya sembahyang, apa bedanya sih? Wajahnya itu cantik, langsung seperti worship leader-nya gitu. Ya. Kemudian saya lihat jangkauannya juga tidak ada, ya, tidak ada menonjol-menonjolnya seperti saya, ya, begitu dengan pemain musik ya kan ada jangkauannya sudah, tidak ada. Akhirnya saya gini, ketika saya kemarin lihat pinggul ini, betul juga. Akhirnya dari situlah saya baru tahu ini adalah Lady Boy. Sudah bisa bayangkan kalau anak misi yang dikirim ke sana, anak muda yang belum punya pengalaman, yang mengejar ini Lady Boy itu sudah tersesat lagi. Karena di sana mengambil 3 gender, sudah mungkin bukan hanya 3 dan turunannya mungkin 4 atau berapa sudah. Makanya saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu juga bisa mengingatkan kepada anak-anak saudara, kepada cucu saudara, siapakah kita? Ya. Yang pertama saudara, kita ini adalah anak Allah. Yang anak Allah dan amin. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 3 sampai 13. Di sini dikatakan begini. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara, saya ingin mengingatkan identitas kita yang pertama ini anak Allah. Dan ini bukan karena kelahiran jasmani, tapi ini yang namanya kelahiran baru, saudara. Kan banyak orang nggak tahu membedakan kelahiran lahir baru atau baru lagi. Karena orang berpikir orang dibaptis itu lahir baru, bukan. Baptisan itu tanda pertobatan. Tapi kelahiran baru ini dikatakan ya dikerjakan oleh Allah. Makanya setelah orang lahir baru, tidak lama kemudian dia akan terima bersama manusia. Dan identitas kita ini adalah anak-anak Allah, karena kita ini dilahirkan kembali, mengalami kelahiran baru yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri, saudara. Makanya ini ada satu cerita, saudara. Ada seorang anak namanya Erik, nggak tahu Erik Hasibuan atau Erik Hasibuan, saudara. Erik ini telepon papahnya, Pak, minta duit, kurang ini, uang kos, bayar kuliah ini, kemudian saya minta belikan mobil. Papahnya gini, kamu siapa? Loh, saya Erik yang mana? Karena banyak Erik, itu diganggu sama bapak. Ini contoh kasus saudara.
Erik, kalau memang betul kamu anakku, kami barusan juga ada Erik yang barusan telepon, Pak, saya. Kamu ingat gak ulang tahun Papa? Wah, waktu Papa lahir, saya kan belum lahir, jadi nggak tahu. Oke. Kamu tahu nggak kesukaan Papa? Kesukaan Papa? Nggak tahu. Loh, kamu anak siapa? Gitu. Saya ini anak Papa. Kebanyakan orang Kristen itu nggak mengenal kesukaan bapaknya, seleranya bapaknya, ya. Tetapi hanya kalau datang kepada Tuhan minta. Dan ini yang terjadi. Tapi di sini nggak ada. Katakan amin. Kok 30%? Yang 70% berarti suka minta. Seorang anak itu harus mengerti selera bapaknya. Dia harus menghormati perkataan bapaknya. Dia mesti tahu apa yang menjadi kerinduan bapaknya. Jangan seperti Erik tadi, saudara, ya kan? Kristen Erik banyak. Yang kedua, saudara, kita ini adalah waris. Ini identitas yang kedua. Mari kita lihat kitab Galatia ayat pasal 4 ya. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Saudara, yang kedua, identitas kita ini ahli waris. Nah, di sini dikatakan apa? Seorang ahli waris ini memiliki relationship dengan bapaknya, sehingga dia tandanya memiliki relationship. Itu dia punya hubungan. Dia memanggil Bapak, ya Abah, ya Abah, ya Bapak. Ada sebuah hubungan. Makanya seorang anak itu dimungkinkan menerima warisan. Itu yang pertama, punya hubungan yang namanya hubungan apa? Darah. Yang kedua, hubungan karena legalitas. Seorang anak yang diadopsi dan disahkan oleh negara. Saya dan saudara ini anak bukan karena hubungan darah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub atau saudara jasmani, tapi kita anak yang sah, yang legal. Karena apa? Pertumpahan darah Kristus. Amin. Kita ini jadi anak yang sah karena kita ditebus. Kita ada materai perjanjian dan kita punya hak yang sama dengan orang Israel secara jasmani. Makanya ketika Injil itu hidup di dalam sebuah bangsa, maka bangsa itu diberkati. Karena janji Tuhan kepada Israel ya sama bobotnya dengan janji Tuhan kepada bangsa-bangsa yang menerima Injil. Contohnya adalah Eropa. Ketika Injil masuk Eropa itu menjadi negara yang adidaya. Mereka menjangkau seluruh bumi. Bahkan benua Amerika diketemukan oleh Columbus. Jadi saudara, Columbus itu menemukan benua Amerika itu karena salah kompas, karena kesalahan.
Harusnya dia ini ke Indonesia, disuruh cari rempah-rempah. Jadi makanya Amerika itu nggak ada kalau nggak ada Indonesia, nggak diketemukan ya. Karena kalau salah kompas, bablas Amerika sebenarnya. Makanya Amerika sampai hari ini berterima kasih sama Indonesia bisa diketemukan. Nah saudara, akhirnya saudara, kemudian setelah Eropa, Amerika itu menerima Injil, maka dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia kirim misionaris. Dia membagikan nilai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk keluarga saya. Keluarga saya itu bertobat karena misionaris yang datang ke rumah saya. Misionaris Amerika. Karena bapak saya ini guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia, guru bahasa Jawa, guru negeri yang diperbantukan di Yayasan Kristen. Akhirnya ketika ada misionaris, bapak saya yang ngeles, yang misionaris ini mau belajar bahasa Jawa, sehingga ke rumah kami seminggu 2 kali. Yang jadi partner itu adalah ibu saya, yang kakak saya, untuk belajar bahasa Jawa. Sampai akhirnya keluarga saya menerima Injil. Ini. Kemudian Korea ini Injil masuk, negara itu makmur. Amerika juga menjadi negara adidaya makmur. Dan sekarang Korea itu tidak ada barang yang dia tidak bisa buat. Hidup pesek pun bisa maju. Dan itu kesukaan orang kesana, kosmetik apa. Dan sekarang idola dunia ini ada di Korea. Anak-anak muda. Drama Korea, hidup model Korea, artis Korea, semua itu. Bahkan ada yang orang itu kepingin seperti artis Korea tapi gagal, jadi hidupnya jadi melengkung kayak baja monyet. Ya. Itu di tetangga saya di sana. Kemudian saudara, Singapura jadi berkat bagi banyak karena Injil masuk. Dan Indonesia ini khusus ya saudara, orang Batak ini karena Injil masuk. Orang Batak itu menyebar di seluruh dunia. Dan gereja suku terbesar di Indonesia ini kan HKBU, gereja suku. Nah waktu saya belajar misi, ada yang salah dengan misi Nomensen dan misi Otogeser yang ada di Papua. Kenapa? Karena ketika Nomensen berdoa untuk orang Batak itu yang diberkati orangnya. Saudara, buka Google itu doanya Nomensen. Yang didoakan orangnya hebat-hebat. Kemana-kemana. Tapi tanahnya ditinggal. Makanya banyak tanah geser. Tapi sebaliknya untuk geser itu berdoa untuk tanah Papua. Ya, tanahnya itu menghasilkan tambang yang akan menghidupi bangsa Amerika, provinsi-provinsi lain, tapi orangnya terbengkalai. Akhirnya saya mulai berdoa itu seperti di dalam Yeskiel 30 itu adalah ya orangnya, ya tanahnya. Amin. Ya, karena saya tahun lalu saya ketahui waktu ini banyak tanah yang terbengkalai. Karena Nomensen doanya hanya orangnya. Saudara, mari kita lihat apa itu warisan, saudara. Di dalam bahasa Inggris ada 3 kata pewaris ya, atau warisan. Yang pertama inheritance, yang kedua heritage, dan yang ketiga legacy. Saudara, warisan yang seharusnya nyata dalam hidup saya dan saudara sebagai anak-anak Allah itu menjadi serupa dengan Kristus, itu namanya legacy. Ya.
Yang lain itu ditambahkan saja. Karena saudara, kalau inheritance itu berbicara tentang harta kekayaan yang ini banyak orang kejar. Bahkan hari Minggu pun dia mengejar, padahal akhirnya apa? Tidak ada mana, saudara. Kemudian apa? Nama baik, bakat, keterampilan, sifat, dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang nampak, saudara, aset dan sebagainya. Itu hal-hal yang nampak. Dan banyak orang Kristen ini mengikuti pola dunia yang dikejar yang nampak dulu. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan tambah. Kemudian yang kedua itu adalah heritage, ya. Itu berbicara tentang tradisi keluarga, kebudayaan, kemudian nilai-nilai keluarga. Saya ini belajar suku-suku banyak, saudara. Toraja, bahkan suku Toraja ini saya sampai naik gunung tertinggi di Toraja. Saya sampai ke cikal bakalnya orang Toraja di Halong itu. Karena di Halong itu ya setahun yang lalu kami berdoa di sana, dan itu pintu keluar bangsa-bangsa yang akhirnya ke Indonesia. Dan hari ini di tempat di mana saya berdoa ada jembatan seperti jembatan gerbang apa Golden Gate yang ada di Amerika itu kemarin terjadi gempa bumi. Dan saya berdoa waktu itu untuk kebangkitan rohani di Vietnam. Ini berbicara tentang heritage, itu tradisi. Banyak orang menjadi Kristen tetapi masih melekat pada tradisi keluarga. Tradisinya, saudara, kita hari Minggu, hari Sabat itu ibadah. Banyak orang Kristen hari Minggu ke tempat lain. Dan saya ketika di hotel tadi ini banyak orang Kristen, tapi ternyata dia diganggu oleh orang bisnis, saudara. Dia tertarik untuk mencari. Padahal kalau meninggal, semua orang pilihnya di dadanya ada Alkitab. Saya sering kali berkata, apa gunanya orang mati bawa Alkitab? Alkitab itu dibaca justru ketika hidup. Kadang-kadang orang hari Minggu nggak pernah ke gereja, matinya bawa Alkitab. Nah, itu kemauan dia atau kemauan yang hidup, atau mungkin dia ya sekalipun kami dulu nggak pernah ke gereja, tolong kalau aku mati supaya nanti kalau mungkin masih ada kesempatan bisa baca-baca di sana. Tidak ada kesempatan membaca sesudah kematian. Makanya ini kesempatan selagi kita masih hidup, baca Alkitab baik-baik. Amin. Yang sering baca Alkitab angkat tangan. Loh, yang sering, loh. Ini perlu nanti Pak Gembala perlu lanjutin. Haleluya. Kemudian saudara, yang sering lagi diwariskan sekalipun menjadi orang Kristen ini adalah budaya keluarga. Saya tidak pernah menentang budaya. Saya juga tidak menentang tradisi, tetapi saya memilah mana tradisi yang sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, mana tradisi yang bertentangan. Seperti makan ikan, saudara. Makan ikan itu jangan ditelan semua. Amin. Yang makan ikan ditelan semua, katakan. Tidak ada. Kita harus pisahkan mana duri, mana daging, mana tulang. Ya. Amin. Saudara bisa membedakan mana duri, mana daging kan? Dagingnya dimakan, tulangnya dibuang. Makanya saudara saya ini kan dulu waktu merantau pertama kali ditolong oleh Om Syanturi, saudara, di Cilegon. Ya. Satu kali saya ini kan
dibekali oleh orang tua kan, merantau itu bisa masak ya, sama ibu saya. Kemudian pokoknya saya humble gitu, suka pokoknya bantu dan sebagainya. Satu kali saya tegur tetangga di Indonesia itu, dan saya kenal satu kali kami ini berburu, saudara, dapat babi hutan. Dan sekali mereka ketika malam itu bersetelah makan itu, karena dia takut babi hutan, dia bilang sama saya, pokoknya malam selesai acara, Pak, itu tulang diantar kemana? Pulang ke rumah gitu. Ke rumah dia gitu. Saya cari ke belakang, oh nggak ada, oh. Kau cari di mana? Ini tulang di sini, gitu kan. Saya bilang, saya pikir tulang babi hutan itu mau dia antar kemana begitu, saudara? Ini tulang, kata mereka. Baru ngerti, saudara, ternyata tulang itu paman. Oh, gitu, saudara kan? Bahasa, kau ini tahu nggak tulang? Tulangnya kemarin dibuangin ke sini, oh. Bukan, ini nggak tulang. Nah, disitulah saya mengenal bahasa, mulai mengenal bahasa Batak Minang dulu, sehingga tidak salah paham, saudara. Nah, saudara, ada budaya yang kita bisa ikuti, ada yang itu jebakan iblis. Ya. Kemudian, saudara, yang diwariskan itu nilai-nilai keluarga. Kan ada nilai-nilai keluarga itu yang bertentangan kan. Saya ini dulu punya jemaat, itu pangkatnya kolonel Nabi itu istrinya itu menderita. Kenapa? Bahkan cerita konseling ketika masuk di jemaat kami itu, wah, diinjak-injak suami. Kenapa? Dia punya anak kuat, itu perempuan semua, saudara. Dan kalau istrinya cerita, istrinya kebetulan orang Manado, dia cerita kalau dia itu hamil itu trauma. Kenapa? Karena pasti dia hajar sama suaminya kalau nggak bisa melahirkan anak laki-laki. Padahal menurut Alkitab, saudara baca kitab Matius, di situ ditulis Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan sebagainya dan sebagainya. Terakhir Yesus Kristus, betul kan? Kenapa kita menulis laki-laki? Karena yang memperanakan, yang menurunkan benih itu laki-laki, bukan perempuan. Nah, ini bertentangan, saudara, dengan apa, saudara? Dengan nilai sebuah suku bangsa. Jadi yang memberikan benih itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu tempat persemaian saja, saudara. Jadi karena itu saya jelasin, akhirnya saya doakan, saudara, itu hamil yang terakhir. Dan karena sudah diancam kalau dia ini nggak bisa melahirkan anak laki-laki, suaminya itu mau kawin lagi. Di sini ada kan ibu-ibu yang rela suaminya menikah lagi, nggak ada? Nggak ada kan? Wah, dia stres waktu itu. Saya langsung berdoa, saja puasa. Saya bersambutan. Itu 2 minggu sebelum lahir, ya, dia ini periksa dokter dan berkata anak itu perempuan di dalam kandungan. Wah, tambah stres. Makanya ketika dia nggak ke gereja, saya kunjungi, kenapa Bu? Dia sakit, tapi saya tahu ibu stres. Apa kata dokter? Perempuan lagi. Oke, tidak. Saya berkata, Tuhan itu bisa mengubah dia waktu. Dan akhirnya sudah kami berdoa bersama-sama beberapa kali doa di situ, dan waktu hari kelahirannya yang lahir laki-laki. Saya bilang, anak ini laki-laki, dia masih nggak percaya. Tapi dia, saya ini membantu. Saya dengar dan ibu bisa bertiga. Begitu 2 minggu itu masa, saya juga stres, saudara. Jangan-jangan saya salah lihat.
Begitu. Jangan-jangan salah dengar. Tapi begitu lahir kami datang dan wah mereka nangis sudah puji Tuhan. Tapi anaknya sudah masuk playgroup. Itu ibu itu ninggalkan suaminya sudah karena apa sakit hati. Saya nggak tahu sampai itu. Itu karena nilai keluarga yang bertentangan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Iblis bertepuk tangan. Karena apa? Dia bisa merusak keluarga. Anak tanpa ayah itu namanya fatherless. Sehingga anak ini sudah itu kan bertumbuh, anak-anak mereka itu bertumbuh tanpa orang tua yang lengkap, tanpa kalau dia ikut papanya tanpa ibunya, yang ikut ibunya tanpa papanya. Dia tinggalkan suaminya dan dia berkata, ini kan yang kamu inginkan, bukan saya tinggal. Aku sudah lengkap dari perempuan karena saya bisa melahirkan laki-laki. Cerita kamu sama keluarga. Karena dia dianggap bukan perempuan karena tidak bisa melahirkan laki-laki. Saudara, apakah nilai-nilai ini mau dipelihara terus sama kita? Bertanya. Nah, ini warisan, saudara. Tetapi hal yang terpenting, saudara, warisan yang sebenarnya itu bukanlah meninggalkan sesuatu bagi generasinya, tetapi meninggalkan sesuatu di dalam generasi. Artinya nilai hidup kita ini yang kita tinggalkan, bukan yang sebenarnya bukan materi, juga bicara tentang aset, tentang kekayaan. Kalau kita mewariskan kepada anak-anak kita ini aset tanpa nilai, generasi di Indonesia itu sudah terbukti. Generasi pertama jungkir balik mendapatkan, generasi kedua itu memelihara, generasi ketiga merusak. Dan bukan hanya di Indonesia. Saudara lihat kerajaan Inggris, tidak ada kerajaan di dunia ini yang apa? Memiliki kekuatan melahirkan sesuai garis keturunannya. Dia berubah. Dan makanya salah satu suku di dunia ini yang masih berpegang pada patrilineal itu adalah Batak dan Tionghoa yang memegang. Karena tidak banyak suku bangsa yang punya konsistensi, bro. Karena DNA itu datang dari laki-laki. Tuhan berikan Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub, dan itu sudah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah pewaris. Artinya kita ini kepada Tuhan bukan yang dikejar itu adalah hal-hal yang berbicara inheritance atau berbicara tentang heritage, tapi adalah legacy, adalah nilai-nilai apa yang Tuhan yang menjadi milik Tuhan yang kita warisi. Kesetiaan, kesabaran. Makanya pentingnya orang Kristen itu mau memiliki yang namanya 9 buah roh, karena itu warisan ilahi yang tidak bisa dimiliki dari luar, tapi itu adalah dari dalam, karena keintiman kita dengan Tuhan. Yang pertama apa? Kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang ketiga, kesabaran, kebaikan, kemurahan, terus kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Amin. Ini tidak bisa didapatkan dari luar. Makanya saudara, kita ini mewariskan kepada generasi kita itu sesuatu di. Jadi pentingnya mewariskan itu ke dalam hati mereka, apa yang tertanam. Makanya ketika orang ada acara penguburan jenazah, saudara, biasanya anak-anaknya suruh berbicara tentang papanya. Biasanya istrinya suruh berbicara tentang suaminya.
Biasanya pendetanya sudah berbicara tentang Bapak itu sudah. Saudara bisa bayangkan kalau ini orang Kristen yang tidak pernah di gereja melayani, tidak pernah, kemudian pendetanya berkata di depan, saudara, saya ini mengenal Bapak ini sudah lama, tapi kalau saya minta pelayanan sulit sekali. Kalau dia saya kunjungi, diajak ke gereja, alasannya banyak sekali. Kira-kira kan itu saudara-saudara bangkit lagi? Kan tidak, saudara. Ya. Kemudian anaknya berbicara, papa saya itu keras sama saya. Papa saya ini tidak adil, dia membeda-bedakan, saya ini dibedakan dari kakak-kakak saya. Saya ini dianggap, ini yang ngomong sebenarnya, dianggap saya ini anak buah, dipungut dari sampah. Artinya anak ini menerima warisan dari bapaknya, ini warisan yang tidak baik, nilai yang buruk. Dan kalau dia menjadi seorang ayah, dia tidak pernah akan mengasihi anak-anaknya karena dia kehilangan warisan yang namanya besar. Nilai ini. Makanya Bapak Ibu Saudara kita ini di dunia itu harus punya 3 bapak. Yang pertama bapak jasmani. Seorang anak yang tidak punya bapak jasmani itu namanya fatherless, kehilangan. Dia akan sulit dididik juga. Dia akan suka-suka, saya suka betul. Yang kedua bapak rohani. Dan kalau bicara bapak itu, anak itu nggak boleh banyak bapak. Itu namanya anak halal. Bapak jasmani, kalau saudara punya bapak jasmani 5 gitu, berarti ini ibunya perempuan Samaria. Bapak rohani, guru boleh banyak, tapi bapak cuma 1. Paulus berkata, kamu guru banyak, tapi aku bapak. Hubungan Paulus dengan Timotius itu adalah bapak rohani dengan anak rohani. Memang secara jasmania Timotius juga punya bapak. Kemudian yang ketiga adalah bapak di surga. Yang punya bapak di surga katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, pengenalan kita kepada Bapa di surga itu akan membawa pemulihan kita kepada Bapak rohani, hubungannya Bapak jasmani. Karena kita perlu mentor, kita perlu ada orang yang menegur, kita perlu tempat di mana kita bisa bersandar. Pak, aku punya sesuatu. Ada sesuatu rahasia yang harus disampaikan, bukan kemana-mana, tapi kepada orang tua. Ini sudah legacy. Sekarang pertanyaan, apa yang ingin saudara wariskan kepada anak saudara? Kalau seorang ibu ini saudara ingin anaknya lemah lembut, tapi dia mendidiknya dengan marah-marah, saudara. Bagi yang pendua-pendua ini kan, karena terbiasa menengking-nengking setan, anaknya pun ditengking. Bukan mana siapa? Kita tidak pernah mendapatkan anak itu tidak seperti ibunya. Like son, like father, like doctor, like mother. Ini sudah. Kamu jangan seperti bapakmu. Ibu kalau marah sama bapaknya, bilang sama, kamu jangan seperti bapakmu begini-begini. Oh, saudara, semakin digitukan akan semakin sama. Makanya anak-anak kita ini ya identik dengan kita. Gak mungkin proses sama seperti anak tetangga. Identiknya dengan kita. Apa yang akan kita wariskan? Apakah kita hanya ingin mewariskan aset, inheritance, atau kita hanya mewariskan tradisi, heritage, atau nilai-nilai keluarga yang kita paksakan? Kita harus begini. Kamu orang Batak harus menikah dengan guru, begitu. Apakah seperti itu? Adik saya ini menikah yang perempuan, kami keluarga itu ada 10 orang dulu sudah, kalau sekarang ada sebenarnya yang menikah dengan adik saya itu Chinese Singapura, kemudian ada yang Chinese Malaysia,
Kemudian ada istrinya Manado, ada yang istrinya Boru. Apa itu Boru? Apa itu? Ya, dari Batak. Kemudian ada yang menikah dengan orang Jawa. Kami tidak ada masalah. Yang penting menikah dengan anak-anak Allah. Begitu. Itu karena apa? Identitas kami sudah ganti. Saya kalau di mana kan kemarin ada satu batuan, satu bertemu dengan satu itu. Gitu. Orang Manado, bukan seorang Kristen. Gitu. Tapi salah dari suku Jawa. Gitu. Saya tidak pernah membanggakan seorang Jawa, apalagi membanggakan Raja Jawa. Bukan, saya adalah orang Kristen, saya adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Saya adalah ahli waris kerajaan surga. Yang ketiga, saudara, identitas kita adalah imamat yang raja. 1 Petrus 2:9. Dan kita ini adalah imam-imam dan raja-raja. Saya bacakan dulu Wahyu pasal 1 ayat 5. Dikatakan begini, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, di ayat yang ke-6 itu di dalam terjemahan ILT 3 itu dikatakan ini, serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Kemudian di dalam IMB dikatakan serta menjadikan kita raja-raja dan imam-imam. Jadi kita ini punya identitas itu raja-raja dan imam-imam. Raja itu artinya provider, menyediakan. Saudara mesti berfungsi seperti Daud ini ketika dia mau Tuhan ingin dia membangun bait suci. Dia persiapkan emas, perak, kayu gofir. Itu Daud. Itu raja. Karena tanggung jawab seorang raja itu adalah membangun bait suci. Kalau persembahan itu kan bagian kecil. Bicara persembahan ini Daud itu otoritas. Bahkan dia mewariskan iman yang lebih besar kepada anaknya. Kalau Daud itu memberikan persembahan itu 1000 ekor lembu, anaknya 3000 juga. Salomo itu 3000 baru sekali persembahan, bukan 3000 rupiah, tapi 3000. Bukan, belum lagi yang lain. Daud itu persembahan emasnya ditakar. Banyak orang Kristen tidak tahu gereja bangun diam saja, ya kan? Nggak ngerti identitasnya itu raja. Raja itu bukan tempat perbendaharaan. Raja itu provider. Ini mau Natal. Apa? Berapa dananya? 100 juta. Oke, aku ngambil 10 juta. Yang lalu 5 juta. Selesai 100 juta itu raja. Raja itu take over. Raja itu provider. Amin. Yang dipanggil menjadi raja nggak? Berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Dan saya percaya kalau saudara sadar tentang identitas saudara, saudara tidak lagi menyanyi seperti nyanyian zaman kuno itu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ukuran yang saudara pakai, ukurkan kembali kepada saudara. Kalau saudara punya hajat dan orang kasih sumbangan kecil, senang nggak? Yang senang katakan, yang nggak senang katakan, bingung.
Haleluya. Jadi saya itu bersyukur saudara, ya belajar dari suku-suku. Saya karena banyak ya tradisi-tradisi gereja itu ada kue itu bisa harganya 3 juta, padahal normalnya 100.000. Kalau bentuk pencarian dana saja, entah di Toraja, ya di gereja-gereja suku ini sedang baik saudara. Karena harus dipompa-pompa untuk ngasih persembahan, harus dia dibangkitkan cemburunya. Padahal kalau ke gereja itu tak pikir orang bawa cincin, bawa gelang itu mau dipersembahkan, tapi ternyata hanya pamer kepada orang lain. Loh, apa gunanya? Sahabatnya saudara, saya selalu begini, komitmen dengan keluarga, memberikan yang terbaik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, iman itu melayani. Raja itu provider, iman itu melayani. Saudara dan saya ini raja dan imam. Kita ini bukan hanya melayani, tapi kita juga provider. Kita bukan hanya udahlah kamu ngambil uang saya, bukan. Kita juga harus melayani. Karena lewat pelayanan itu hati kita ini terbentuk juga. Karena tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan diri. Itu ketika kita melayani dan kita berada di dalam komunitas yang namanya gereja. Karena gereja itu adalah keluarga. Orang kalau munafik di gereja itu kelihatan, di keluarga kelihatan. Ini sudah. Dan saya katakan ini panggilan saya dan saudara, ini identitas saya dan saudara adalah imam yang raja, imam dan raja-raja. Yang terakhir saudara, setelah itu saya serahkan ke Holy. Yang terakhir, kita ini duta Kristus. Kita ini mengemban sebuah amanat, yaitu amanat agung. Kita buka di dalam Matius pasal 28. Di sini dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini amanat aku. Saya dan saudara ini adalah duta Kristus. Kita ini duta Injil. Kita ini diberikan mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kekristenan itu bukan hanya sekedar jadi orang banyak, tapi jadi murid. Murid itu punya tanggung jawab belajar, punya respon yang benar ketika menghadapi ujian. Ya, saudara, kita ini kan hidup ini seringkali responnya salah ketika ujian kehidupan banyak. Saya sampai hari ini kan juga lagi kuliah juga di S3, dan saya bilang ujiannya terus. Ada teman-teman itu, dia berkata, ayo beli. Waduh, ujian kehidupan saja sudah berat, apalagi tambah ada soal-soal menyelesaikan ujian tertulis itu. Udah dianggap santai aja. Kita ini perlu belajar respon. Kalau kita kejepit, tidak akan bisa. Karena Tuhan berkata, mintalah hikmat kalau kekurangan hikmat. Jadi kita ini jadi murid supaya kita bisa memuridkan orang. Memang pertama kali pernyataan ini diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, karena dia sudah melewati masa dimuridkan oleh Tuhan Yesus, dan waktunya mereka menjadikan orang lain murid. Dan mari kita ini orang yang belajar, ya. Kata belajar itu bukan hanya belajar, tapi kita
mengajak. Ajar orang-orang yang paling dekat, yaitu keluarga, komunitas yang paling dekat, interaksi kita, area otoritas kita. Nah, kita bisa belajar dari orang. Seperti di FA ini juga, saya sering kali mengatakan, ayo ikut FA. Saya juga hadir gantian di tempat-tempat lain. Saya belajar karena mereka bisa sharing, bisa kesaksian bagaimana menyelesaikan persoalan dalam hidup. Karena setiap persoalan orang itu persoalan beda-beda. Ada yang orang yang kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan anak, ada yang anaknya menikah dengan golongan lain dan sebagainya. Akhirnya mereka bisa lolos bagaimana dia menyelesaikan. Ketika anaknya masih mau menikah dengan yang lain, dia bisa selesaikan. Ketika suaminya hilang, bagaimana kembalinya? Nah, sudah akhirnya menjadi kaya, sehingga ketika menghadapi masalah lagi, saudara, dia bisa orang jadi teladan. Jadi orang lain belajar dari itu. Karena sudah sampah dalam hidup kita, kalau kita bisa mengelola dengan baik, itu akan jadi pupuk bagi kehidupan kita dan juga kehidupan orang. Amin. Jangan sampah itu disembunyikan, memang sementara, tapi ada waktunya. Harus jadi menguatkan orang lain. Oh gitu ya. Orang lain ternyata selama ini kamu menghadapi persoalan seperti ini, kita nggak tahu. Jangan lagi ada persoalan malah kemana-mana cosplay. Udah kalau lagi ujian itu harap tenang. Amin. Tenang, selesai, lulus, baru bisa cerita, saudara. Ini saudara, kita lihat ayat yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Saudara, mandat ini diberikan area otoritas wilayah. Karena di sini dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Ada sebuah teritorial wilayah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Yang pertama Yerusalem, yang kedua seluruh Yudea, yang ketiga Samaria, dan yang keempat sampai ke ujung bumi. Artinya tidak ada satu tempat pun di luar otoritas orang percaya. Saudara, kita tidak lagi percaya seperti tradisi nenek-nenek Tuhan. Oh, kamu gak cocok kerja di daratan, kamu cocoknya kerja di air. Semua wilayah yang bernama bumi itu adalah wilayahnya kerajaan surga. Dan kita ini duta Kristus diberikan mandat semua wilayah. Dan kalau kita melangkah mulai hal yang paling dekat Yerusalem kita akan dibawa sampai ke ujung. Makanya saya pernah sering kali berkata kepada anak-anak muda, kamu ini dikasih tiket keliling bumi mau? Bukan satu Kisah Rasul 1. Tuhan ngasih tiket, memberikan kuasa. Caranya gimana? Terima Kudus. Kamu punya tiket keliling dunia. Bahkan selama tempat itu masih bernama bumi, tiketmu berlaku sampai di sini. Makanya Bapak Ibu sudah ada 4 identitas itu. Yang pertama adalah anak Allah. Yang kedua ahli waris. Yang ketiga imam dan raja-raja. Yang keempat duta Kristus. Mari kita bagi diri kita. Kita akan satu pujian. Jadikan aku Tuhan rumah doa, agar semua suku bangsa menyembah. Mari sama-sama kita
keluarganya oleh tenaga kirikannya. Dan kami percaya dari semua sesi rumahnya diselamatkan, dari keluarga yang diselamatkan. Ini menjadi berkat bagi gereja dan kota diselamatkan, bangsa diselamatkan, dan suku-suku bangsa diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kerajaan datang dan kita menjadi tempat ini. Gereja ini akan bertumbuh tanpa batas, akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yesus Bakti, ibu keluarga, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari pegang sorak-sorai. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja. Warta Gereja Firman Indonesia Setiabudi Medan Minggu 22 September 2024. Shalom. Yang pertama, Gembala dan staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang baru bergabung, kami menyambut dengan sukacita. Kami menyambut kita semua adalah keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah youth service diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kami mengundang anak-anak muda dan jemaat yang berjiwa muda untuk bergabung dan mengikuti ibadah youth service. Yang ketiga, sekolah orientasi melayani diadakan pada hari ini yang biasa diadakan. Hari ini libur dan dilanjutkan minggu depan. Sekali lagi untuk show hari ini diliburkan. Yang keempat, kemah doa diadakan pada hari Selasa pukul 7 malam. Kami mengundang jemaat untuk bergabung dan mengikuti kemah doa. Kelima, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Sabtu pukul 10. Kami mengundang Bapak Ibu bersama-sama mengikuti kami doa puasa di tempat ini. Dan yang terakhir, tempat dan waktu ibadah FA. Bagi teman-teman yang belum bergabung di dalam FA, dapat menghubungi kedua FA masing-masing. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita yang akan kita hantarkan ke depan. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Biar Tuhan yang memaparkan itu menjadi rema dalam hidup kami. Sebentar kami akan membawa persembahan kami adalah ucapan syukur, persepuluhan maupun demi iman. Biarlah Tuhan kuduskan, sucikan dan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berikan sukacita. Amin. Kita mengantarkan persembahan kita di depan, dimulai dari sebelah kiri kami. Mari kita naikkan satu pujian setelah kita membawa persembahan. Hidupku sekarang dipersembahkan untuk Sekarang
hidupnya, memberkati pelayanannya, jemaat Betani Magelang yang dia gembalakan. Tuhan berkati berlipat ganda. Biarlah lewat hidup hamba ini dan keluarganya, nama Tuhan semakin ditinggikan, dimuliakan. Kami berdoa buat gembala kami Bapak Pendeta Antonius Surbakti yang hari ini melayani di tempat lain. Tuhan senantiasa mengurapi pelayanannya, penggembalaannya, jemaat di tempat ini, memberkati keluarganya sehingga lewat hidup mereka nama-Mu dimuliakan, ditinggikan ya Tuhan. Kami berdoa buat Ketua Sinode kami Bapak Samuel Kesuma dimanapun hamba ini berada. Engkau memberkati pelayanannya, penggembalaannya, keluarganya. Lewat hamba ini dan keluarganya banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan.